Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan pasien yang datang di komentar maupun Instagram yang berkaitan dengan kesembuhan. Nah, ini memang sesuatu yang banyak ditanyakan oleh teman-teman semua. Karena pada dasarnya mungkin teman-teman juga tidak mau makan obat. Ya, nomor satu itu. Yang kedua, teman-teman juga rasanya kayaknya kalau makan obat pengen tahu dong berapa lama. Walaupun saya sudah pernah mendapatkan berbagai macam kasus pasien di mana mereka merasa bahwa ya nggak apa-apa lah dok, saya makan obat karena saya mendapatkan perbaikan dari apa yang dokter berikan di dalam pengobatan atau terapi tersebut. Nah, kalau teman-teman sudah lama subscribe di YouTube channel saya, maka teman-teman bisa perhatikan bahwa ada beberapa hal yang biasanya tuh saya bagi ya di dalam video saya. Ada yang terapi tanpa obat, ada yang terapi dengan obat, dan ada yang berkaitan dengan diagnosis klinis ya, atau apa yang misalnya kita perlu ketahui tentang masalah kecemasan, psikosomatik, depresi ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, satu problem yang paling sering dikaitkan adalah kalau saya pengobatan, lalu seberapa lama saya mesti berobat ke dokter? Apakah saya makan obatnya itu terus-terusan? Kok ada komentar-komentar kalau saya live ataupun di komentar video-video feednya dikatakan kok berobat bisa sampai lama banget dok, bahkan bisa sampai bertahun-tahun begitu ya. Apa nih penyebabnya? Sebenarnya apa yang pernah dikatakan saya di beberapa video sebelumnya itu sudah pernah menjawab hal-hal ini. Jadi ketika pasien datang ke saya lah, kita contohkan ke saya saja ya, saya nggak contohkan dokter jiwa yang lain ya, supaya kan ini berdasarkan pengalaman praktek sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman dengan keluhan cemas, keluhan psikosomatik, lambung juga yang berkaitan dengan psikosomatik ya, kalau misalnya lambung yang berkaitan dengan masalah yang beda seperti GERD atau anxiety GERD, itu bisa dua ya, dokter jiwa dan dokter gastro atau penyakit dalam. Nah, ini kalau yang misalnya murni cemas atau psikosomatik lambungnya memang ada faktor anxiety-nya. Pasien datang, kemudian saya berikan diagnosis klinisnya apa ya, dalam waktu 20 menit biasanya kita melakukan wawancara dan akhirnya menentukan terapi. Nah, saya berikan biasanya waktu 2 minggu kepada mereka untuk memberikan dulu pada mereka penyesuaian terhadap obat yang saya berikan. Nah, di zaman saat ini, apalagi saya ini pasiennya cukup banyak sehari-harinya, maka saya biasanya kasih ulang resep, ya, copy resep 1 kali ya untuk 2 minggu lagi, jadi totalnya 1 bulan. Jadi tidak perlu Anda balik lagi setelah 2 minggu, tapi Anda boleh kontrol lagi setelah 1 bulan. Karena apa? Karena kalau sudah stabil, obatnya kan akan tetap sama ya biasanya. Tapi kalau Anda belum rasanya mendapatkan perubahan lebih dari 50%, maka diharapkan kontrol kembali. Nah, setelah kontrol 1 bulan, kita lihat keadaannya membaik, gejala-gejalanya berkurang, cemasnya berkurang ya. Kemudian biasanya kita kasih obat 1 bulan. Ya, supaya apa? Supaya orang itu bisa makan obat dulu selama 2 bulan berturut-turut, biasanya dengan dosis yang sama. Terkadang bisa ditambahkan 1 bulan lagi, jadi copy resep bisa diulang 1 bulan lagi tanpa perlu datang ke saya. Ya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya, seperti misalnya ya teman-teman nggak perlu datang bolak-balik ke rumah sakit, kemudian juga mengirit biaya konsultasi pastinya ya. Kemudian setelah 2 bulan tercapai pengobatan plus 1 bulan di awal tadi, jadi total 3 bulan kan. Nah, biasanya saya akan menerapkan bagaimana yuk kalau kita mulai menurunkan dosis obatnya. Biasanya yang pertama kali adalah dosis dari frekuensi pengobatan untuk psikosomatiknya. Jadi obat antidepresan biasanya kita berikan, ada anti cemas dan obat yang berkaitan dengan psikosomatiknya kalau misalnya pasien itu mengalami gejala-gejala psikosomatik. Yang biasanya diturunkan adalah obat cemas dan obat psikosomatiknya dulu ya. Jadi dari 2 kali sehari misalnya, atau 3 kali sehari jadi 1 kali sehari. Kemudian kalau misalnya bisa diturunkan lagi jadi selang 1 hari. Nah, antidepresannya biasanya tetap akan diberikan untuk
menjaga dulu. Karena kadang-kadang problemnya itu mereka sering banget gangguannya ini terkait dengan kondisi yang sudah lama. Nah, kalau sudah lama, sebenarnya secara teoritis kita tahu nih, ini disebabkan karena kondisi faktor lingkungan yang sudah lama banget. Sehingga pengobatan biasanya harus benar-benar stabil dulu, baru nanti lepas antidepresannya, ya. Kemudian turunin pelan-pelan. Kalau berhasil bagus, ya si pasiennya berani, mau, dan yang lain-lainnya cukup mendukung, maka biasanya sih dalam waktu beberapa minggu saja gitu ya, 1-2 minggu, bahkan 4 minggu paling lama, itu dosis benar-benar sudah menurun, tapi pasien tetap tidak merasakan gejalanya balik kembali. Jadi semuanya dalam kondisi terkontrol dengan pengobatannya makin sedikit. Nah, per 2 minggu kita lihat, setelah turun dosis terus, kemudian boleh kita mulai lepas. 3 bulan tanpa obat, Anda tidak ada gejala, maka disebut Anda sudah mengalami perbaikan, ya. Jadi itu pentingnya kita memahami tahapan terapi. Nah, yang menjadi salah satu problemnya adalah ketika kemudian saat diturunkan itu gejalanya balik lagi. Kita harus kembali lagi ke dosis yang sebelumnya, ya. Dan ini yang sering kali saya tanyakan. Kalau sudah lebih dari 4 bulan atau 5 bulan, bahkan 6 bulan, saya suka tanya, coba perhatikan di dalam sekitaran kehidupan kita. Jangan-jangan ya, banyak kondisi kita ini yang keadaannya itu sebenarnya kurang baik, ya. Artinya misalnya stres kita masih ada, kemudian pikiran-pikiran kita terhadap kehidupan kita masih ada yang mencemaskan, ya. Kalau yang tidak mencemaskan, yang tidak menjadi problem, kan. Tapi kadang-kadang persepsi kita yang masih cemas, pikiran kita yang masih fokus ke hal-hal yang buruk. Dalam artian begini, secara kepribadian kita tidak banyak berubah. Bagaimana kita mengatasi kehidupan kita tidak banyak berubah, stresor lingkungan kita tidak banyak berubah. Jadi kita hanya mengandalkan pada obat saja sebagai backup. Kalau demikian adanya, rata-rata agak susah untuk lepas obat. Karena berarti kan sebenarnya pemicu stresnya itu belum hilang banget, kitanya belum punya keterampilan sendiri, jadi kita hanya bergantung pada obat. Nggak heran banyak mungkin yang bertanya, kenapa jadinya saya makan obat sampai tahunan, ya. Karena teman-teman belum belajar secara utuh terhadap bagaimana mekanisme stres itu. Tapi saya sudah belajar dong, saya sudah mengurangi ini, berarti belum tepat. Karena kita tahulah mekanisme di otak itu, dia balancing banget. Kalau misalnya lingkungannya tidak terlalu berpengaruh terhadap keadaan orang tersebut, lingkungan, stres, cara adaptasi, bagaimana kita mengelola pikiran kita, menghadapi stres lebih tenang. Makanya saya selalu mantrakan ikhlas, sabar, sadar. Sebenarnya tujuannya untuk menenangkan otak tersebut. Apapun peristiwanya. Yang jelas teman-teman, pasti teman-teman akan berubah. Ya, berubah dalam artian proses di dalam diri kita akan berubah. Kalau teman-teman tanya kepada diri saya suka bilang juga di dalam proses terapi, saya nggak usah contohkan yang lainnya, saya contohkan diri saya sendiri saja. 3 tahun yang lalu, dengan saat ini saya berubah. Saya mulai mengatakan kepada diri saya untuk mengalami perubahan yang signifikan pada saat 40 tahun itu, ya, 39 ke 40. Life begins at 40 katanya. Kalau untuk laki-laki katanya. Dan itulah saat saya mulai menurunkan malah intensitas saya. Bukan malah meningkatkan. Makanya kenapa saya membatasi pasien. Saya mengurangi hal-hal yang membuat saya tuh terlalu sibuk. Saya nggak mau terlalu sibuk gitu. Saya mau bisa tetap santai, bisa mengedukasi teman-teman lewat media seperti ini, dan membuat diri saya merasakan seperti ada hal yang bisa saya lakukan buat orang lain, bukan sekedar hanya praktek saja. Keleluasaan seperti itu, kemampuan kita mengelola, artinya mendapatkan satu kepuasan, yang kedua kenyamanan, ya, keamanan, dan satu lagi connection terhadap orang lain. Itulah syarat-syarat menjadi orang yang lebih tangguh atau resilience terhadap stres. Jadi mantra ikhlas, sabar, dan sadar itu sebenarnya adalah mantra dasar untuk kita mampu mengatasi perubahan di dalam diri kita nanti ke depannya, bahkan tanpa obat sekalipun. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman, karena bagaimanapun di dalam proses kehidupan pasti akan ada perubahan-perubahan.
Jadi kita tuh kayaknya terus belajar how to handle, how to cope. Bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita mengcoping, mengatasi, beradaptasi dengan stres tersebut. Obat itu sebenarnya hanya bantuan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kelihatannya dominan masalah stresnya sudah lama banget, nggak heran pengobatannya akan lama. Apalagi kalau faktor genetiknya kuat. Misalnya keluarganya tuh ada 3 atau 4 orang yang mengalami gangguan yang sama. Ibunya juga demikian mengalami gangguan yang sama. Bapaknya juga demikian. Maka kemungkinan anaknya juga akan mengalami keadaan demikian. Jadi ingat ya teman-teman bahwa pengobatan harus baik, tapi juga cara kita mengelola pikiran dan perasaan kita juga harus benar-benar bantu diri kita untuk mengelola supaya stabil terus keadaannya. Dan jangan lupa untuk selalu meningkatkan rasa kemampuan kita untuk berlatih. Ya, kita mau berlatih untuk coping dengan keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Kita pelajari satu-satu. Nah ya, nanti kita akan bahas juga bagaimana kita mengenali hal-hal yang bisa mungkin menjadi problem di dalam kehidupan kita berkaitan dengan situasi-situasi emosional sehari-hari dan keadaan yang tidak menyenangkan tentunya. Baik ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa mantra ikhlas, sabar, dan sadar dalam kehidupan kita sehari-hari sambil kita terus melakukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.